Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Bapak Ibu sadayana. Kalau Tuan pergi ke Demak, jangan lupa membawa balon. Saya mengawali hilang pantunnya. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa balon. Sudah lama saya ceramah, baru ini disambut mercon. Semoga semua yang hadir ini sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, sampai mati husnul khotimah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, tokoh masyarakat. Yang paling mulia di antara kita semua adalah para habaib, para alim, para ulama. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu, kalau disebutkan satu-satu sampai subuh baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hari Santri Nasional dan Hari Sumpah Pemuda, ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Siapa namanya? Ada orang Jampang namanya Abdul Uzza? Kalau ada, na'udzubillah. Abdul Uzza itu Abu Lahab. Abdul Uzza menugaskan hamba sahaya, budak pembantunya bernama Suwaibah. Siapa namanya? Jelas suara saya? Wahai Suwaibah, kamu jaga adik ipar saya, nanti dia akan melahirkan anak. Kalau anaknya lahir cepat sampaikan beritanya ke rumah. Lalu kemudian Suwaibah pun pulang ke rumah memberikan kabar, wahai Tuan Abu Lahab, ya, adikmu sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Anaknya laki-laki. Zaman itu kalau lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Di Jampang ada perempuan? Mana? Kenapa laki-laki semua? Masya Allah, saya pura-pura nggak ngelihat aja tadi. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Semua anak-anak yang dikubur hidup-hidup itu nanti akan ditanya, kenapa kalian dikubur hidup-hidup? Mereka mengubur anak hidup-hidup karena takut punya anak banyak nanti nggak bisa makan. Maka dibantah Allah Subhanahu wa taala, nahnu narzuqukum, kami yang ngasih kamu makan. Betul? Makan kita dari siapa? Loh, kok panitia? Dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Melecehkan Allah bukan dengan menginjak Al-Quran, melecehkan Allah bukan dengan menghina Rasulullah. Orang yang injak Quran menghina Rasulullah itu bukan melecehkan, kafir. Melecehkan Allah adalah dengan meragukan rezeki anak-anak kita. Jangan sampai melecehkan Allah. Rezeki dijamin Allah Subhanahu wa taala. Betul? Tapi jangan gara-gara ini besok orang Jampang nggak ada yang kerja. Begitu ibu membangunkan suaminya, abang nggak kerja, rezeki dijamin Allah. Kalau ada bapak-bapak ini besok yang begitu, ibu marah atau enggak? Jangan marah, diam aja. Nanti jam 1 dia nanya, mama makan siang mana? Dijamin Allah. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Amin. Lahir anaknya laki-laki apa perempuan? Kata Suwaibah,
anaknya lahir laki-laki. Maka Abu Lahab senang sekali punya anak keponakan laki-laki. Wahai Suwaibah, kamu yang membawa berita bahagia ini, maka sejak malam ini kamu tidak lagi menjadi hamba sahaya, kamu bebas dan merdeka. Abu Lahab saking senangnya menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersedekah membebaskan seorang hamba sahaya. Jadi kalau seekor onta harganya 50 juta, harga hamba sahaya 2 kali lipat onta berarti 100 juta. Maka Abu Lahab bersedekah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 juta. Kira-kira Abu Lahab itu jahat apa baik? Bingung masyarakat. Memang yang paling selamat itu diam. Abu Jahal itu jahat apa baik? Di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia baik. 40 tahun setelah itu baru dia jahat. Ketika Nabi mengumpulkan semua orang Makkah dan bertanya, seandainya ku katakan di balik Jabal Abi Qubais ada pasukan musuh tentara yang akan menyerang kota Makkah, apakah kalian percaya? Semua penduduk Makkah berkata, Sodaqnaka, kami percaya karena dari kecil kami sudah memanggil engkau Al-Amin, orang yang paling jujur dan amanah. Seandainya ku katakan aku mendapat wahyu, aku bertemu dengan Jibril, aku diangkat menjadi nabi, aku penutup para rasul, apakah kalian percaya? Saat itu Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, alihadza jama'tana, untuk inikah kau kumpulkan kami? Waktu itulah turun ayat tabbat yada abi lahabin. Sekarang saya tanya, Abu Lahab itu jahat apa baik? Abu Lahab ketika Nabi lahir baik, tapi ketika Nabi dapat wahyu dia jahat. Jadi kalau malam maulid ini semuanya baik, tapi pas diajak ikut sholat jadi jahat, itu berarti Abu? Loh, kok Abdul Somad? Senang hati menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya handphone ada senternya, hidupkan, jangan takut habis baterai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oke, senternya boleh dimatikan, takut nanti ada yang miss call, WhatsApp masuk, handphone baterai habis. Bersedekah saat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk kebahagiaan menyambut kelahiran Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati a'yunina Muhammad. Semua yang berhadir malam ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang berduyun-duyun, jalan gelap, becek, hujan, rumputnya basah, membawa tikar,
Inilah para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang bukan karena Abdul Somad. Betul? Oh, betul katanya. Mereka datang karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir zaman ada orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah menatap wajahku, tidak pernah sholat denganku, tidak sezaman denganku, tapi mereka percaya kepadaku. Mereka akan minum di telaga Al-Kautsar dan mereka tidak akan haus untuk selamanya. Mereka ada di Jampang. Pernah jumpa Nabi? Pernah melihat Nabi? Pernah bertatap muka dengan Nabi? Percaya kepada Nabi? Inilah orang yang dijanjikan Nabi 14 abad yang lalu. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai hari kiamat Jampang ini tetap ada pencinta-pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan lupa, yang ada di hadapan Abdul Somad hari ini adalah didikan para ulama, para ajengan, para pangersa, para kiai, para tuan guru, para ustaz. Ini bukan jamaah Abdul Somad. Ketika ramai, videonya direkam, diupload di Instagram, semua berkomen, jamaah UAS, pencinta UAS, sahabat UAS. Ini adalah hasil didikan para ulama di masa yang lalu, yang sudah berdarah-darah, yang sudah bertetes peluh keringat air mata, menyampaikan dakwah sampai ke Jampang. Betul? 20 tahun akan datang, apakah masih ada yang akan membuat maulid Nabi? Jamin. Yang akan membuat maulid Nabi 20 tahun akan datang, dia sedang berada di balik bapak-bapak. Dia anak kecil berumur 10 tahun. Adapun bapak-bapak yang udah tua masih hidup juga. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan. Hari ini ibu, loh, ada ibu-ibu terjebak di tengah bapak-bapak. Enggak apa-apa bu, enggak apa-apa. Ada apa-apa. Ibu terjebak di tengah bapak enggak apa-apa. Yang khawatir kalau ada bapak-bapak terjebak di tengah ibu-ibu. Masya Allah, tabarakallah. Inilah orang-orang yang masuk surga karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mencintai Nabi Muhammad? Apa tanda cinta? Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Kalau cinta pasti sering disebut, pasti sering disebut, pasti sering diingat, dan namanya terucap di ujung lidah. Betul? Sama seperti ibu. Ibu cinta nggak dengan bapak? Alah, malu. Nanti malam pas bangun tengah malam, oh Kang Asep. Mama Kang Asep. Kalau sering disebut, sering disebut, sering diingat, itu tanda cinta. Apakah kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Bagaimana cara nyebut namanya? Muhammad, 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 Muhammad. Bukan begitu cara menyebut dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana cara kami mengucapkan salam? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Panjang umur, sehat badan. Kita akan sama-sama berziarah ke makam Rasulullah SAW pada bulan Februari dalam rangka Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Amin. Ongkos tanggung masing-masing.
Apakah kalau kita dari Jampang mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi tidak dengar? Nabi mendengar salam kita. Saat saya sholat di musola, musola apa tadi? Baitur Rahman, Fathur Rahman, At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Ternyata ada salam di dalam tasyahud Pak Ustaz. Iya. Saya kok nggak ingat ya? Karena kamu sholatnya cepat, secepat Valentino Rossi. Sholat itu dipahami, direnungkan, dihadirkan. Hudurul qalbi. Hadir, kita hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah, bukan punya kita. At-tahiyatul penghormatan, mubarakatul keberkahan, salawatul doa-doa, tayyibatul yang baik-baik, bukan punya Abdul Somad. Lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alaik asqal asqiya. Assalamu alaik azkal azkiya. Azkal azkiya, orang yang paling suci di antara yang suci. Azkal azkiya, orang yang paling takwa di antara yang takwa. Siapa dia? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Nabi pun mengajarkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Datang ulama mengungkapkan solawat. Ada namanya solawat Simtud Durar. Masyarakat Jampang baca Simtud Durar. Ada namanya solawat Maulid Al-Barzanji. Masyarakat Jampang baca Al-Barzanji. Ada namanya solawat Ad-Diyaul Lami Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz. Masyarakat Jampang baca Ad-Diyaul Lami. Ada namanya Maulid solawat Ad-Dibai. Ada namanya Maulid solawat Al-Burdah Imam Al-Busiri. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun laini wa thaqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami. Itu ditulis oleh Imam Al-Busiri. Makamnya di kota Alexandria, 200 km dari Kairo. Kalau nggak percaya ukur sendiri. Panjang umur sehat badan, kita jalan-jalan ke Kairo.